Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah karena dapat menyapa kembali Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya kita semua terjaga dan terpelihara sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita akan kembali menerima dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih dan terpujilah namamu kekal selamanya. Ya Allah kami, Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang juga hidup, dan Roh Kudus juga yang menghidupkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang besar, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh dengan penuh kesadaran mengagungkan karya Tuhan dan pribadi Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk kembali dipenuhi, dikuasai, dan diajar oleh firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yudas, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Yudas, surat Yudas, ayat yang pertama sampai yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini pada awalnya menyadarkan saya dan Bapak Ibu Saudara semua bahwa tantangan di dalam kehidupan bergereja, tantangan dalam komunitas orang percaya, bukan hanya datang pada realitanya itu datang dari luar. Ancaman-ancaman, pengrusakan-pengrusakan, para martir yang itu datang dari luar. Namun Yudas mengarahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara pada ancaman kebusukan yang ada di dalam gereja. Bahaya yang lebih mengancam bukan yang datang dari luar, melainkan yang dari dalam, yaitu kelesuan. Bukan berondongan tembakan dari luar, tetapi kutuk dari dalam. Bukan penaklukan dari luar, tetapi kemerosotan di dalam gereja. Bukan kehancuran dari luar, tetapi kerusakan di dalam gereja. Bukan lawan-lawan dari luar, tetapi kehampaan di dalam gereja. Para penyusup ini yang dikatakan di ayat yang keempat, menyelusup orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik memuat pemikiran bahwa semangat orang-orang ini sepenuhnya tidak memiliki dasar-dasar penghormatan sama sekali. Benar bahwa mereka adalah anggota gereja, tetapi mereka tidak memiliki atmosfer rohani yang sesuai untuk sebuah gereja. Mereka ada di gereja karena itu adalah satu-satunya hal yang bisa mereka kerjakan, atau karena ada anggota keluarga mereka di sana, atau karena alasan pekerjaan.
Mereka melakukan perbuatan yang tak terbayangkan. Dan mereka dikatakan Yudas bersalah karena mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Mereka menodai kasih karunia Allah demi kehidupan yang bejat. Mereka menganggap kesabaran dan belas kasihan Allah sebagai kelembekan dan kelemahan. Mereka keliru menafsirkan kesabaran Allah sebagai ketidakberdayaan. Mereka bahkan berusaha memanfaatkan sifat-sifat Allah demi kepuasan mereka sendiri. Dan dosa ini, dosa mereka tidak terampuni. Mereka terus menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas bilang seperti itu. Dosa yang tak terampuni adalah penolakan penuh dan seutuhnya terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bagi dosa semacam ini tidak ada pemulihan, tidak ada maaf, dan tidak ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini menggambarkan orang banyak yang melakukan kebusukan sebagai orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ayat yang ke-13 menggambarkan penghukuman ini sebagai dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Mereka sedang menempuh suatu perjalanan. Penginapan untuk mereka sudah dipesankan. Waktu kedatangan mereka belum dipastikan, tetapi tempat sudah pasti ada. Penghukuman Allah tertumpah atas mereka, dimeteraikan dan tidak dapat dibatalkan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, dan khususnya bagi kita yang adalah warga gereja GKJ Arcawinangun, kita perlu mengerti dan memahami bahwa keanggotaan gereja dan keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Selama berabad-abad, ada orang-orang jahat yang masuk sebagai anggota gereja. Kalau kita hari-hari ini sebagai warga atau orang percaya pada umumnya menemukan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan terjadi di gereja, ini bukan satu hal yang baru. Ini bukan satu hal yang segar, tapi ini satu hal yang sudah banyak terjadi di waktu-waktu yang terdahulu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita hari ini bukan hanya didorong untuk waspada akan adanya orang-orang atau penyusup-penyusup itu di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan bersama. Tetapi kita juga perlu merenungkan dan merefleksikan, memeriksa diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Apakah saat ini, karena tadi saya katakan bahwa keanggotaan gereja dan keselamatan itu adalah dua hal yang berbeda. Adakah kita hanya menjadi warga gereja saja? Yang penting saya tercatat sebagai warga gereja GKJ Arcawinangun, atau gereja A, atau gereja B, atau gereja Z. Tetapi kita tidak memiliki, meresponi berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak memiliki relasi pribadi dengannya. Kita lesu, bahkan tidak bergairah ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan khotbah. Kita merasa hampa. Kok saya selalu tidak mendapatkan apa-apa ya ketika saya beribadah, ketika saya berdoa, ketika saya baca renungan, dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal praktis yang seperti itu sebenarnya merupakan hal yang prinsip dan harus kita koreksi, kita ukur, kita nilai waktu demi waktu dalam kala tertentu.
supaya Bapak Ibu Saudara kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak kemudian menjadi merasa biasa saja dengan hal-hal yang biasa itu, dengan yang hampa itu, dengan yang lesu itu, sampai kita kehilangan arah, betul-betul kehilangan fokus, dan yang kemudian mempengaruhi praktek kehidupan kita yang bukannya membangun diri pribadi kita, membangun relasi bersama dengan Tuhan, membangun gereja, komunitas kita, melainkan kita menjadi penyusup yang mencelakakan, yang memberondong, yang menghancurkan. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita semua dihindarkan dari penghukuman Allah. Di dalam Kristus bagi setiap kita yang percaya dengan sungguh kepadanya adalah ya dan amin. Keselamatan yang kita terima daripada Kristus tidak akan pernah hilang. Kristus sendiri yang menjaminnya bagi kita. Namun tidak ada salahnya mengingat bahwa kita adalah orang-orang percaya yang diharapkan Tuhan bertumbuh di dalam Dia, di dalam Kristus. Semakin serupa dengan Kristus, kita tetap patut untuk merenungkan. Kita patut untuk cek dan recheck cara hidup kekristenan kita, supaya kita menjadi waspada, aware, menyadari keberadaan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Kristus, sehingga kita tidak tertular, melainkan justru malah menularkan hal-hal yang baik dan benar kepada mereka. Dengan cara demikian Bapak Ibu Saudara, gereja kita, komunitas kita, persekutuan kita, kesatuan kita akan terjaga, akan kuat dan makin tangguh di dalam Kristus. Kalaupun kita menemukan ada penyusup-penyusup yang entah itu sembunyi-sembunyi ataupun berterus terang, kita bukan hanya perlu waspada, namun kita menyerahkannya kepada Tuhan yang menjadi hakim yang utama. Kita bisa mengingatkan mereka, menegur mereka, tetapi tidak menghukum mereka, karena penghukuman itu adalah hak Tuhan. Kita bisa mendoakan mereka, mendoakan supaya Tuhan menegur mereka, mempertobatkan mereka, tetapi jangan sampai kita bertindak sendiri untuk menghakimi orang-orang itu. Sembari kita pun dengan penuh rendah hati mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, supaya hati kita Ia temukan setia, hati kita Ia temukan taat, hati kita Allah temukan murni mengikuti kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami gelisah ketika kami berbuat menentang ketetapan yang Engkau taruh dalam hati kami saat Engkau menciptakan kami sesuai dengan gambar-Mu. Dan kami menemukan kelegaan hanya ketika kami menyadari bahwa sekalipun kami layak menerima teguran, penghakiman, dan hukuman daripadamu, kami memiliki Yesus Kristus yang telah membuat segala sesuatu benar di hadapan-Mu dan mendamaikan kami kembali dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus mendorong kami terus sepanjang hari ini untuk waspada dan juga introspeksi diri Tuhan, supaya kami boleh didapati berjuang dan setia kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.